Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para penonton setia Dedi Official Horror? Malam ini saya akan bawa sebuah kisah yang akan membuat bulu kuduk merinding, tentang sebuah pohon beringin tua di tengah sawah yang menyimpan dendam berdarah hingga kini. Dan ini adalah ceritanya. Namaku Laras, seorang gadis desa yang sejak kecil tumbuh dengan suasana sederhana. Rumahku tak jauh dari hamparan sawah luas yang setiap musim padi berubah menjadi lautan hijau berkilauan. Sawah itu adalah tempat aku berlari kecil, bermain dengan teman-teman, dan kadang duduk diam hanya untuk mendengar suara jangkrik dan angin sore yang berhembus lembut. Namun, di tengah indahnya sawah itu, ada satu hal yang sejak dulu selalu membuatku penasaran sekaligus takut. Sebuah pohon beringin tua yang berdiri menjulang di tengah-tengah petak sawah, seolah menjadi raksasa hitam yang mengawasi siapa saja yang berani mendekat. Sejak kecil, nenekku selalu melarangku bermain terlalu dekat dengan pohon itu. Larangan itu bahkan lebih keras dibanding larangan keluar malam atau mandi di kali terlalu lama. Nenek selalu berkata dengan suara serius, "Jangan pernah mendekati pohon beringin di sawah, Laras. Itu bukan sekedar pohon, itu tempat yang tidak suka diganggu. Banyak yang pernah kena celaka gara-gara tidak patuh." Ucapan itu sering membuatku bertanya-tanya, tapi di saat bersamaan juga membuatku merinding, karena nada suara nenek terdengar seperti menyembunyikan sesuatu yang besar. Aku baru benar-benar memperhatikan pohon itu ketika duduk di bangku SMP. Saat itu aku mulai berani berjalan sendirian pulang dari sekolah melewati jalan setapak di tepi sawah. Dari jauh, pohon beringin itu terlihat begitu besar. Daunnya lebat menutupi cahaya matahari dan akar-akarnya menjuntai panjang seperti ular raksasa yang siap melilit apa saja. Anehnya, meski siang terik, area di bawah pohon selalu gelap. Burung-burung jarang bertengger di sana, bahkan suara jangkrik pun seolah enggan mendekat. Udara di sekitar pohon itu juga berbeda, lebih dingin, lebih berat, seperti menekan dada siapa saja yang berani berdiri dekat dengannya. Semakin sering aku pulang lewat jalan itu, semakin besar rasa penasaranku. Seolah ada bisikan halus yang memanggilku untuk mendekat. Namun, di saat bersamaan, rasa takut membuat kakiku selalu melangkah lebih cepat setiap kali berada di dekatnya. Kadang aku merasa ada mata yang mengawasi dari balik gelapnya rimbunan daun. Pernah sekali aku melihat bayangan samar seperti seseorang berdiri di bawah pohon itu. Tapi ketika aku berkedip, bayangan itu hilang begitu saja. Suatu sore yang masih jelas kuingat hingga kini, aku pulang agak terlambat dari sekolah karena harus mengikuti latihan paduan suara. Langit mulai berubah jingga dan suara azan asar sudah menggema dari surau desa. Aku berjalan cepat melewati jalan setapak itu, berharap bisa segera sampai rumah. Saat itulah suasana tiba-tiba berubah. Angin yang tadinya berhembus lembut berhenti mendadak, membuat daun-daun padi tak lagi bergoyang. Suara burung dan serangga lenyap seketika, meninggalkan keheningan yang menekan telinga. Aku menoleh ke arah pohon beringin, dan disitulah aku melihatnya. Seorang anak laki-laki duduk di bawah pohon. Tubuhnya kecil, menunduk sambil memeluk lutut. Bajunya compang-camping, lusuh seperti sudah bertahun-tahun tidak diganti. Rambutnya acak-acakan, dan wajahnya pucat sekali. Aku mengerutkan dahi, karena aku tidak mengenalnya. Di desa ini hampir semua orang saling tahu, apalagi anak-anak. Tapi wajah itu asing bagiku.
Aku sempat ragu beberapa detik, tapi rasa iba mendorongku untuk bicara. Aku melangkah sedikit lebih dekat sambil memanggil pelan. "Dek, kamu kenapa duduk di situ sendirian?" Anak itu tidak menjawab. Dia tetap menunduk. Tubuhnya bergetar kecil seolah sedang menangis tanpa suara. Aku memberanikan diri sekali lagi. Kali ini lebih dekat. "Dek, mau aku antar pulang?" Perlahan, anak itu menoleh ke arahku. Dan saat itulah darahku seakan berhenti mengalir. Bola matanya kosong, hitam pekat tanpa putih sama sekali. Seperti dua lubang gelap yang langsung menelan pandangan. Bibirnya robek hingga ke pipi, membentuk senyuman aneh yang mengerikan. Kulit wajahnya pucat, nyaris kebiruan, dan dari celah bibirnya yang sobek menetes cairan hitam kental. Aku menjerit, tubuhku kaku sesaat sebelum akhirnya aku bisa memaksa kaki ini untuk berlari. Tapi anehnya, langkahku terasa berat, seolah kakiku menapak di lumpur meski jalan setapak itu kering. Aku terus berlari, jantungku berdegup kencang, nafasku tersengal, tapi suara di belakangku membuat seluruh tubuhku menggigil. Suara itu bukan langkah kaki, bukan pula teriakan, tapi suara tawa kecil, lirih, seperti tawa seorang anak yang sedang bermain. Tawa itu makin lama makin jelas, makin dekat, dan seakan mengikuti tepat di belakangku. Aku hampir menangis karena merasa seolah-olah dia bisa menyentuhku kapan saja. Ketika aku hampir mencapai tikungan menuju rumah, suara tawa itu berhenti mendadak. Aku pikir sudah aman, tapi tiba-tiba aku merasakan hembusan nafas dingin di telingaku, begitu dekat, begitu nyata. Dan sebuah suara lirih berbisik pelan, tapi tajam, menusuk hati. "Jangan tinggalkan aku di sini." Aku menoleh dengan refleks dan hampir saja terhuyung karena tubuhku melemas. Tak ada siapa-siapa, jalan kosong, sawah sepi, tapi di sudut mataku aku masih melihat bayangan kecil berlari ke arah pohon beringin, menghilang di kegelapan di bawah rimbunnya daun. Aku akhirnya sampai di rumah dengan tubuh gemetar, nafas terengah-engah, dan wajah pucat pasi. Nenek langsung panik melihat keadaanku. Aku tidak sanggup berkata apa-apa, hanya bisa menangis terseduh-seduh. Malam itu, aku sakit demam tinggi. Tubuhku panas, dan sepanjang tidur aku mengigau. Nenek bilang aku terus menyebut kata anak kecil berulang kali, seolah ada seseorang yang terus memanggilku dari dalam mimpi. Yang lebih mengerikan, saat aku terbangun tengah malam, aku merasakan sesuatu, suara langkah kecil, pelan, berhenti tepat di depan pintu kamarku. Aku menahan nafas, berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanyalah ilusi karena demamku. Tapi saat aku menoleh ke arah pintu, terlihat jelas bayangan kaki kecil berdiri di balik celah bawah pintu. Aku menutup mata erat-erat, berdoa dalam hati, berharap itu hanya mimpi buruk. Namun dari arah jendela terdengar ketukan 3 kali, pelan tapi berirama. Aku memberanikan diri melirik, dan di luar jendela, dalam gelap malam, aku melihat wajah pucat anak itu. Kepalanya miring tak wajar, hampir patah, menatap lurus ke arahku dengan mata hitamnya yang kosong. Aku berteriak sekeras-kerasnya hingga nenek berlari masuk. Tapi ketika lampu dinyalakan, sosok itu lenyap begitu saja. Yang tersisa hanyalah jejak lumpur kecil basah di lantai kamar. Jejak kaki seorang anak menuju ranjang tempatku berbaring. Aku terbangun dengan tubuh terasa panas seperti terbakar. Nafasku berat, kepalaku pusing, dan tubuhku lemas tak berdaya. Samar-samar, aku mendengar suara nenek memanggil namaku berulang kali. Suaranya bergetar antara cemas dan marah. "Laras, bangun nak. Laras, bangun."
Ketika aku membuka mata, aku sudah berada di dalam rumah, di atas ranjang, dengan kain basah menempel di dahiku. Nenek duduk di sampingku, wajahnya pucat, matanya sembab seperti habis menangis. "Nek, aku kenapa?" Suaraku serak, nyaris tak keluar. Nenek menghela nafas berat lalu menepuk pelan tanganku. "Kamu pingsan, Laras. Warga menemukanmu tergeletak di jalan setapak dekat pohon beringin. Sudah beberapa jam kamu tak sadarkan diri. Badanmu panas tinggi." Aku menelan ludah mencoba mengingat. Bayangan anak kecil itu kembali terlintas jelas di kepalaku. Bola mata hitam pekat, bibirnya robek, suara tawa kecil, dan bisikan menyeramkan di telingaku. Aku bergidik, bulu kuduku berdiri. Malam itu aku kembali tertidur dalam keadaan demam, dan sepanjang tidur aku mengigau. Kata nenek, aku terus menyebut-nyebut anak kecil berulang kali, seolah aku memang sedang bicara dengan seseorang yang tidak terlihat. Beberapa hari setelah kondisiku membaik, rasa penasaran yang menekan dada akhirnya membuatku memberanikan diri bertanya pada nenek. Sore itu kami duduk di teras rumah, ditemani suara kokok ayam yang bersahutan. Dengan hati-hati aku bertanya, "Nek, siapa anak kecil yang ada di bawah pohon beringin itu?" Wajah nenek langsung berubah pucat. Tangannya yang sedang menggenggam cangkir teh bergetar. Ia menatapku tajam lalu menghela nafas panjang seolah mengumpulkan kekuatan untuk menjawab. "Laras, dengarkan baik-baik. Jangan sembarangan bicara soal pohon itu, apalagi kalau sudah melihat anak kecil di sana." Aku menelan ludah. "Siapa dia, Nek?" Nenek mengalihkan pandangannya ke arah sawah yang mulai menguning. Suaranya bergetar ketika ia berkata, "Bertahun-tahun lalu, ada seorang bocah bernama Andra. Umurnya sebaya denganmu waktu SD. Suatu hari, dia hilang begitu saja di sekitar sawah. Warga mencari kemana-mana, ke hutan, ke sungai, ke kebun, tapi tidak ada yang menemukannya. Seolah dia lenyap di telan bumi. Pencarian besar-besaran dilakukan berhari-hari, tapi hasilnya tetap sama. Hingga akhirnya, orang tua Andra putus asa." Aku menyimak dengan dada berdebar. "Tapi Laras," lanjut nenek lirih, "banyak warga percaya bahwa Andra bukan hilang biasa. Mereka percaya dia dijadikan tumbal oleh seorang dukun sakti yang pernah tinggal di desa ini. Namanya Karmaji. Dukun itu terkenal kejam dan haus kekuasaan. Konon, jasad Andra dikubur di bawah pohon beringin itu dijadikan persembahan untuk ilmu hitam." Aku terdiam, merasakan hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhku. Cerita itu terdengar mustahil, tapi wajah nenek yang pucat dan nada suaranya yang serius membuatku percaya. Sejak saat itu, nenek menambahkan dengan suara gemetar, "Setiap ada yang melihat sosok anak kecil di bawah pohon beringin, pasti akan ada kejadian buruk menyusul. Entah sakit keras, kecelakaan, atau kematian." Kata terakhir itu diucapkan nenek dengan suara berbisik, seolah takut didengar oleh sesuatu selain aku. Aku ingin menyangkal, ingin menertawakan cerita itu, tapi semua kejadian yang kualami beberapa hari ini membuatku tak bisa lagi menutup mata. Anak kecil itu, dia pasti Andra. Arwahnya gentayangan, tak tenang, menunggu sesuatu. Malam berikutnya, aku mencoba tidur lebih awal, tapi tepat tengah malam, aku terbangun oleh suara ketukan di kamar. 3 kali ketukan, pelan, tapi jelas. Aku mengira itu nenek. Dengan langkah pelan aku membuka pintu. Tapi yang kutemukan hanyalah lorong rumah yang kosong, gelap, dan dingin. Aku menghela nafas lega.
mengira hanya halusinasiku sendiri. Namun ketika mataku menunduk ke lantai, jantungku hampir berhenti. Ada jejak kaki kecil, penuh lumpur, berjejer rapi dari pintu menuju ke dalam kamarku. Aku mundur perlahan, nafasku tercekat, jejak itu berhenti tepat di samping ranjangku. Aku memalingkan wajah dengan gemetar, dan saat itu pandanganku terhenti pada jendela. Di balik kaca, dalam gelap pekat, berdiri sosok anak kecil itu. Wajahnya pucat, kepalanya miring tidak wajar, hampir patah. Bola matanya hitam pekat menatap lurus ke arahku. Bibir sobeknya membentuk senyum mengerikan. Tangannya terangkat menempelkan telapak mungilnya ke kaca jendela, meninggalkan bekas lumpur. Aku berteriak histeris hingga nenek berlari masuk sambil membawa lampu minyak. Begitu cahaya menerangi kamar, sosok itu menghilang. Yang tersisa hanyalah jejak lumpur kecil di lantai, basah, nyata, tak mungkin salah. Nenek memelukku erat, tubuhnya bergetar, tapi yang membuatku semakin ngeri adalah saat nenek berbisik pelan di telingaku. "Astagfirullah Laras, dia sudah datang padamu." Sejak malam itu, gangguan makin sering terjadi. Kadang aku mendengar suara anak kecil tertawa dari arah dapur, padahal tidak ada siapa-siapa di sana. Kadang aku menemukan mainan kayu kecil tergeletak di depan pintu kamarku, padahal aku tidak pernah memilikinya. Pernah juga aku terbangun karena merasa ada sesuatu yang menarik selimutku pelan-pelan, seolah ada tangan kecil yang ingin mengintip wajahku saat tidur. Puncaknya terjadi pada suatu malam ketika hujan deras mengguyur desa. Suara hujan bercampur petir membuat suasana rumah semakin mencekam. Aku mencoba menenangkan diri dengan membaca doa sebelum tidur, tapi tiba-tiba listrik padam. Ruangan gelap gulita, hanya cahaya petir sesekali menyambar menerangi kamar. Di tengah gelap itu, aku kembali mendengar suara ketukan. Kali ini bukan di pintu, tapi di bawah ranjangku. Seperti ada tangan kecil yang mengetuk kayu tempat tidur dari dalam. Jantungku berdetak begitu keras hingga hampir meledak. Aku memberanikan diri menunduk, menatap ke bawah ranjang. Dan di sanalah aku melihatnya. Dua mata hitam pekat menatap langsung ke arahku dari bawah tempat tidur. Lalu suara lirih itu terdengar lagi. Suara yang sama seperti pertama kali ku dengar di jalan setapak. "Jangan tinggalkan aku di sini." Aku menjerit sekuat tenaga, tubuhku langsung terjatuh ke lantai. Saat itu juga petir menyambar, cahayanya menyinari seluruh ruangan. Untuk sesaat aku melihat jelas sosok Andra merangkak keluar dari bawah ranjang. Tubuhnya kaku seperti mayat, tangannya penuh lumpur, wajahnya menempel hanya beberapa inci dari wajahku. Dan sebelum semuanya gelap, aku mendengar suara tertawa kecilnya bergema di seluruh ruangan. Dan sejak malam itu, aku tidak pernah lagi bisa tidur dengan tenang. Sosok Andra semakin sering muncul di hadapanku. Ia tak lagi sekedar menampakkan diri sambil berdiri diam, tapi kini ikut membayangiku kemanapun aku melangkah. Di kamar mandi, aku melihat kepalanya mengintip dari balik ember. Di dapur, ia duduk di kursi nenek dengan tubuh menggigil. Bahkan ketika aku menutup mata untuk berdoa, wajahnya yang rusak tiba-tiba menyembul di dalam gelap kesadaranku. Kulitnya seperti daging yang direbus terlalu lama, melepuh, penuh belatung, dan matanya kosong menatapku seolah ingin menagih sesuatu. Suatu malam, aku tertidur dengan tubuh letih dan pikiran kacau. Dalam mimpiku, aku berada di sebuah tempat asing yang terasa nyata. Udara pekat dan pengap,
Aku melihat kerumunan orang dewasa mengitari sebuah lubang besar di bawah pohon beringin. Mereka membawa obor yang menyorot wajah-wajah tegang, penuh rasa takut sekaligus keterpaksaan. Di tengah lingkaran itu ada seorang pria tua berambut kusut. Sorot matanya liar dan tubuhnya dibalut jubah hitam. Semua orang memanggilnya dengan hormat dan takut. Dukun Karmaji. Aku menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri, seorang bocah kecil diikat dengan tali kasar. Bocah itu menangis meraung-raung, tubuhnya bergetar hebat dan mulutnya berulang kali memanggil ibunya. Bocah itu adalah Andra. Aku ingin berlari mendekat, ingin menolongnya, tapi kakiku seperti tertancap di tanah. Dukun itu lalu mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Komat kamit membaca mantra. Para warga menunduk, tak berani menatap. Kemudian, tubuh kecil Andra diseret ke tepi lubang. Suara tangisnya pecah, lalu sebuah kain kotor menutup mulutnya. Aku melihat dengan jelas ketika tubuh mungil itu dilempar ke dalam lubang. Lalu tanah mulai ditimbun perlahan. Tangis Andra mereda, bergantian dengan suara tercekik yang makin lama makin samar. Aku menjerit histeris, berusaha menggali dengan tangan kosong, tapi semuanya sia-sia. Lubang itu tertutup dan suara terakhir yang kudengar hanyalah isakan kecil yang terputus dalam tanah basah. Aku terbangun dengan teriakan melolong, nafasku tersengal, tubuhku penuh keringat dingin. Tapi yang membuatku lebih ketakutan, tanganku berlumuran tanah basah yang masih menempel nyata. Aku terdiam, tak tahu apakah itu hanya mimpi atau aku benar-benar digiring untuk menyentuh masa lalu. Sejak saat itu, aku yakin Andra sedang berusaha menyampaikan pesan. Ia menuntutku untuk membawa dan membuka kebenaran yang terkubur di bawah pohon beringin itu. Namun aku hanyalah seorang gadis biasa, tanpa ilmu apapun. Bagaimana mungkin aku mampu menghadapi dendam yang sudah membusuk puluhan tahun? Keresahanku makin menjadi ketika malam berikutnya nenekku tiba-tiba jatuh pingsan. Aku panik, mencoba membangunkannya, tapi tubuhnya kaku. Lalu sesuatu yang tak masuk akal terjadi. Nenek tiba-tiba membuka mata lebar-lebar. Matanya putih semua tanpa bola hitam. Dari mulutnya keluar suara berat, parau. Jelas bukan suara nenekku. Buka kuburanku. Buka pohon itu. Kalau tidak, kau yang jadi gantinya. Aku terperangah. Tubuhku gemetar hebat. Suara itu bergema di seluruh ruangan, membuat dinding seperti ikut bergetar. Aku memanggil-manggil nenek, tapi ia hanya tersenyum aneh. Bibirnya retak hingga berdarah. Dari balik senyum itu, suara asing terus berbicara. Aku menunggu. Aku terkubur di sana. Aku ingin keluar, dan kau, Laras, kau yang dipilih untuk membukanya. Aku mundur dengan langkah goyah, tiba-tiba lampu kamar padam, dan hanya suara desah nafas berat nenek yang terdengar. Aroma tanah basah menyebar memenuhi ruangan, lalu terdengar suara kecil, suara yang kukenal. Suara Andra. Ia berbisik tepat di telingaku. Kalau kau tak buka, kau akan ikut bersamaku. Aku menoleh cepat. Kosong. Tapi dari bayangan gelap di sudut kamar, sosok Andra merangkak pelan. Tubuhnya kaku, tangan dan kakinya patah di beberapa bagian, namun ia tetap bergerak maju. Matanya kosong menatapku dan mulutnya terbuka lebar seakan ingin menelan udara sekaligus. Aku menjerit keras, tapi suaraku tertahan di tenggorokan dan aku hampir pingsan. Nenek tiba-tiba terbangun kembali, matanya normal. Tapi ia menangis tanpa henti. Ia memegang tanganku erat, gemetar, dan berbisik.
Kamu tak boleh dekat-dekat pohon itu lagi, Laras. Kalau tidak, dia akan menyeretmu benar-benar. Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi sesuatu menghentikan ucapanku. Dari jendela, kulihat bayangan Andra berdiri menatap kami. Kali ini ia tidak tersenyum, tidak juga merintih. Ia hanya menatap tajam, sambil menunjuk ke arah pohon beringin di kejauhan. Seolah-olah malam itu, peringatan nenek dan tuntutan arwah Andra bersatu dalam satu pesan mengerikan. Aku harus membuka kebenaran yang terkubur, atau aku sendiri yang akan ditelan beringin itu. Malam itu, purnama menggantung tinggi di langit. Cahayanya redup tertutup awan tipis. Aku berdiri di depan pohon beringin bersama beberapa warga yang berani menemaniku. Nafasku memburu, tangan gemetar menggenggam cangkul. Pohon itu tampak jauh lebih besar dari biasanya. Batangnya bergetar pelan seperti bernafas. Dan dari sela akar-akarnya mengalir bau tanah basah bercampur amis darah. Kita lakukan cepat saja, bisik salah seorang warga, Pak Rahmat, dengan wajah tegang. Kalau ini benar-benar tempat anak itu dikubur, kita harus keluarkan jasadnya. Kami mulai menggali di bawah akar yang menjuntai. Suara cangkul menghantam tanah begitu keras, tapi setiap ayunan terasa seperti melawan sesuatu yang tak terlihat. Baru beberapa kali hantaman, bau busuk menyengat menyergap, menusuk hidung, hingga membuat mual. Ya Allah, seorang warga mundur sambil menutup hidungnya. Tak lama kemudian, Pak Rahman menjerit kencang. Cangkulnya mengenai sesuatu. Ia berjongkok, lalu menarik keluar potongan kain compang-camping yang penuh tanah. Dari dalam gundukan terlihat tulang kecil berwarna putih, pucat, rapuh, bercampur dengan sisa kain yang dulu mungkin pakaian seorang anak. Itu jelas jasad Andra. Aku tertegun, air mataku jatuh begitu saja. Andra, bisikku pelan. Tapi sebelum aku sempat melakukan apapun, tanah di bawah kaki kami tiba-tiba bergetar hebat. Akar-akar pohon beringin bergerak sendiri, menjulur panjang seperti ular lapar. Mereka melilit kaki warga satu persatu. Suara jeritan memenuhi udara ketika tubuh mereka terpental jauh, terhempas oleh sesuatu yang tak kasat mata. Aku mencoba berlari, tapi akar melilit pergelangan kakiku erat. Aku terjatuh. Tubuhku terseret mendekati lubang. Dari dalam lubang itu, terdengar suara jeritan anak kecil, tangis yang bercampur dengan tawa serak seorang lelaki. Tolong aku, hahaha. Itu suara Andra, dan suara lain, suara dukun Karmaji. Dadaku berdebar hebat. Aku meraih rosario kayu peninggalan ayahku yang selalu kusimpan di saku. Lalu kubacakan doa dengan terbata-bata. Ya Allah, lindungi kami dari kejahatan jin dan manusia. Lindungi arwah yang teraniaya ini. Akar yang melilit kakiku tiba-tiba terlepas, seolah terbakar oleh doa yang kulantunkan. Aku bangkit, menahan air mata, lalu berteriak sekuat tenaga. Andra, aku sudah menemukanmu. Tenanglah, aku akan bacakan doa untukmu. Udara tiba-tiba berhenti. Angin lenyap, suara jangkrik hilang, semua terasa hening. Bahkan detak jantungku sendiri pun seperti terhenti sesaat. Dari kabut tipis yang menggantung di sekitar pohon, sosok Andra muncul perlahan. Wajahnya yang tadinya rusak, kini lebih tenang, lebih damai. Ia menatapku dengan mata berkaca-kaca.
lalu tersenyum samar. Aku terisak. Maafkan aku, Andra. Semoga kau tenang di sisinya. Perlahan, sosoknya mulai hilang terbawa angin malam. Tapi sebelum benar-benar lenyap, ia berbisik lirih. Suaranya menusuk telingaku. Terima kasih, Kak. Tapi dendamku belum selesai. Dukun itu masih hidup. Aku tertegun. Kata-kata itu menghantam pikiranku seperti petir. Masih hidup? Tidak mungkin, bisikku gemetar. Semua orang percaya dukun Karmaji sudah meninggal puluhan tahun lalu. Tubuhku lemas, lututku hampir roboh. Aku pulang dengan langkah gontai, hati digelayuti ketakutan. Tapi perasaan itu tak seberapa dibandingkan kengerian yang menungguku di rumah. Saat aku sampai di depan rumah, pintu tua itu terbuka sendiri dengan suara berdecit panjang. Lampu ruang tamu menyala redup. Aku melangkah masuk dengan tubuh gemetar. Di ruang tamu, seseorang sudah duduk di kursi rotan nenek. Seorang pria tua berambut panjang kusut. Wajahnya kejam, penuh keriput, dan bibirnya melengkung membentuk senyum sinis. Mata merahnya menyala, seolah bara api menyala di dalam bola matanya. Sudah lama aku menunggumu, Laras. Suaranya serak, berat, namun penuh kepastian. Aku terpaku, tak mampu bergerak. Itu wajah yang kulihat dalam mimpi-mimpiku. Wajah yang mengubur Andra hidup-hidup di bawah pohon beringin. Dukun Karmaji. Namun bagaimana mungkin? Bukankah dia sudah mati? Tubuhku gemetar hebat, mulutku ingin berteriak, tapi suaraku tercekat. Pria tua itu bangkit perlahan, langkahnya menyeret, dan setiap langkah menimbulkan bunyi bergaung di telingaku. Kau sudah membangunkannya, kau sudah membebaskannya, dan kini kau harus menggantikannya, ucapnya lirih. Aku mundur, tapi pintu di belakangku menutup dengan keras. Gelap menelan seluruh ruangan, hanya tersisa mata merahnya yang menyorot seperti api neraka. Malam itu, aku menyadari satu hal mengerikan. Membebaskan arwah Andra hanyalah awal. Dendam sesungguhnya baru saja dimulai, dan kini dukun Karmaji mengincarku. Gelap. Cerita berakhir dengan ketakutan yang tak berujung.